Kurang tidur tapi punya banyak mimpi. Apa kabar kalian kak? Bagaimana keadaan dunia persilatan? Apakah aman dan terkendali? Mungkin banyak yang menyangka kalau film ini seperti film animasi biasa. Disutradarai oleh Travis Knight, film ini dibuat dengan teknik stop motion, yaitu dengan menggerakkan boneka secara manual, mengambil gambar frame demi frame, dan menyusunnya menjadi sebuah gerakan di mana dalam 1 detik video dibutuhkan 24 frame, yang artinya untuk membuat video dalam durasi 1 menit butuh sekitar 1440 kali mengganti pose dan mengambil gambarnya secara akurat, dan menjadikan film ini adalah salah satu film stop motion terumit yang pernah dibuat. Dengan kru kurang lebih 400 orang, masing-masing adalah ahli di bidangnya. Mereka hanya diberi tugas untuk menyelesaikan kurang lebih 5 detik adegan selama seminggu karena rumit dan kompleksnya proses pembuatan film ini. Secara keseluruhan, proses pembuatan film ini memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana kerumitan proses pembuatannya. Mungkin akan saya bahas di video saya yang lain jika ada kesempatan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, situasi, dan kondisi. Di sini saya tidak bisa merangkum seluruh alur ceritanya sekaligus. Saya akan membuatnya menjadi 2 episode, dan insya Allah mudah-mudahan jika ada kesempatan dan tidak ada halangan, untuk episode 2-nya akan segera saya upload secepatnya. Biar gak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita Kubo and the Two Strings. If you must blink, do it now. Film produksi Laika Studio Amerika Serikat ini diangkat dari kisah legenda dari Jepang tentang seorang anak samurai bernama Kubo. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang berlayar di tengah samudera menggunakan sampan kecil dengan samise di tangannya. Samise adalah alat musik petik tradisional Jepang dengan 3 senar dan menggendong sebuah tas merah dengan lambang kumbang di belakangnya. Wanita itu tampak cemas saat tiba-tiba gulungan ombak yang sangat besar hendak menghantamnya. Dengan kekuatan sihirnya, dia mulai memetik samise dan ombak pun terbelah dan dia berhasil melewatinya. Tapi bencana ini belum berakhir karena tak lama kemudian, di luar dugaan ombak raksasa menghantam dan menggulungnya dari belakang. Membuatnya terpental keras dan membentur batu karang yang membuatnya terluka dan semaput tak sadarkan diri dan terdampar sampai ke tepi pantai. Dia tersadar saat mendengar tangisan bayi. Dengan sisa tenaganya, dia merangkak meraih dan membuka tas tersebut. Ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki. Namanya adalah Kubo. Bayi itu terlihat diperban dan terluka di mata kirinya. Beberapa tahun berlalu, Kubo tinggal di sebuah gua di tepi laut bersama ibunya yang bernama Sariatu. Keadaannya tidak baik, seperti linglung, kurang ingatan, dan mengalami depresi berat. Mungkin ini disebabkan karena kejadian di masa lalunya dan benturan keras saat dia dihantam ombak yang membawanya terdampar bertahun-tahun yang lalu. Kubo tumbuh menjadi anak yang baik, berbakti, serta rajin menabung. Dia begitu menyayangi ibunya dengan sabar. Di masa kecilnya dia merawat ibunya dan mencoba selalu menghiburnya. Kubo sangat terampil membuat origami dalam berbagai bentuk. Mencoba menghibur ibunya, tapi ibunya lebih banyak terdiam 1000 bahasa dengan tatapan mata yang kosong. Setiap hari Kubo turun dari bukit batu tempat tinggalnya menuju ke sebuah desa, di mana di situ dia mencari nafkah dengan cara mengamen, mendongeng, dan menceritakan sebuah kisah kepada warga desa. Orang-orang menyukainya, terlebih saat dia membawakan cerita dengan penyampaian yang sangat powerful dan dengan kekuatan merangkai dan menggerakkan origami kertas melalui petikan samisenya. Dia seolah memberikan nyawa pada kertas origami untuk memperagakan ceritanya, sehingga kisah yang dibawakan Kubo terasa begitu hidup dan nyata. If you must blink, do it now. Full attention to everything you see and hear, no matter how unusual it may seem, will surely perish.
Dia terlihat begitu akrab dengan penduduk desa tersebut. Orang-orang terlihat menyukainya dan sangat terhibur dengan pertunjukan yang dibawakan Kubo. Di desa itu, Kubo menceritakan sebuah kisah tentang seorang samurai yang tangguh bernama Hanzo. Hanzo yang malang, hidup sendiri. Kerajaannya hancur, pasukannya dihabisi dan keluarganya direnggut oleh Raja Bulan yang kejam. Hanzo berpetualang menjelajahi negeri nun jauh untuk mencari 3 pusaka yang bisa melindunginya dan mengalahkan Raja Bulan yang perkasa. Pusaka itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebuah pedang sakti, baju perang ajaib, dan helm terkuat. Namun Kubo tidak pernah bisa mengakhiri kisah yang diceritakannya, dan dia selalu bergegas pulang saat hari mulai gelap karena ibunya selalu berpesan dan melarangnya untuk tidak keluar gua di malam hari. Secara ajaib, setiap matahari tenggelam, keadaan Saryatu membaik dan kesadarannya kembali walaupun tidak sepenuhnya. Saat itu dia tersenyum melihat Kebo dan Saryatu mulai lapar. Kubo pun menyiapkan makan malam untuknya. Di sela-sela makan malam, ibunya menceritakan sebuah kisah tentang Hanzo, seorang samurai yang tangguh. Tapi setiap kali hendak melanjutkan dan mengakhiri cerita itu, ibunya tidak pernah bisa mengingatnya lagi. Ternyata, kisah yang selama ini diceritakan oleh Kubo kepada warga desa adalah kisah nyata yang diceritakan oleh ibunya. Mungkin ini alasan kenapa Kubo tidak pernah bisa mengakhiri kisah yang diceritakannya kepada warga desa. Ibunya hanya memberitahu Kubo bahwa ayahnya sangat menyayanginya seperti aku menyayangimu. Ayahnya tewas saat melindungi Kubo dan ibunya dari kejaran Raja Bulan yang tak lain adalah kakek Kubo dan kedua saudari ibunya yang jahat. Namun Kubo tidak percaya begitu saja karena Kubo beranggapan bahwa kakek dan tantenya adalah keluarganya. Tapi ibunya selalu meyakinkannya bahwa mereka adalah monster yang telah merenggut salah satu matanya dan membunuh ayahnya. Saryatu selalu berpesan dan menyuruh Kubo supaya berjanji untuk tidak keluar di malam hari karena dia khawatir Raja Bulan dan kedua saudarinya yang mencarinya akan menemukannya, merenggut mata Kubo yang cuma sisa 1 dan mengambil Kubo dari ibunya. Kubo harus terus bersembunyi dari gelapnya malam atau mereka akan segera menemukannya. Di malam hari saat mereka sedang tertidur, Kubo terbangun dan melihat kertas origami berterbangan dan melayang di dalam gua. Dia terkejut dan bergegas membangunkan ibunya. Ternyata Saryatu mengigau hingga membuat kertas origami melayang-layang dengan sendirinya. Kemudian Saryatu terbangun dan berkata, "Kubo, kaukah itu? Ada apa dengan matamu?" Ya, seperti itulah keadaan Saryatu. Kondisi psikisnya tidak stabil. Untungnya Saryatu tidak tinggal bersama kita ya. Kalau ya pasti udah digosipin sama ibu-ibu kalau dia stres alias gila. Keesokan harinya seperti biasa Kubo pergi ke desa untuk pertunjukan mengamen dengan menceritakan kisah-kisah kepada warga desa. Sesampainya di desa, nenek pengemis teman Kubo yang periang memanggilnya. Dia memberitahu Kubo bahwa hari itu adalah hari besar untuk mengenang arwah para leluhur. Akan ada festival perayaan yang meriah, kembang api dan pesta pastinya. Dan bagian terbaiknya adalah pada festival itu orang-orang akan membuat lentera dan pergi ke pemakaman. Mereka akan memanggil arwah orang-orang terkasih yang sudah tiada dan berkomunikasi melalui media lentera tersebut. Kemudian memandunya kembali ke negeri surgawi. Sayangnya Kubo harus kembali sebelum hari gelap. Nenek pengemis pun bercerita bahwa dia berkomunikasi dengan mendiang suaminya yang sudah lama tiada dengan suara yang jelas dan lantang layaknya seperti saat Kubo bercerita. Dia lantas menyuruh Kubo untuk segera bergegas dan membuat lentera jika ia ingin berkomunikasi dengan arwah orang yang dia sayangi sebelum hari menjadi gelap tentunya. Dengan kemampuan sihirnya, Kubo pun segera membuat lentera. Kemudian Kubo berjalan menuju ke pemakaman. Di sana, ia melihat banyak warga desa membawa lentera dan meletakkannya di altar, kemudian berdoa dan berkomunikasi dengan arwah-arwah orang-orang terkasih yang telah tiada. Kubo pun meletakkan lenteranya pada sebuah batu altar petilasan. Kemudian, dia mulai duduk dan berdoa, memanggil mendiang ayahnya dan berbicara tentang keadaan dirinya dan ibunya, berharap ayahnya akan hadir dan menyambutnya. She says you were a great leader who died protecting me. With every day that goes by, she drifts further away. What's real anymore? I just wish you were here. Saat itu dia sedikit iri melihat lentera orang-orang menyala, yang menandakan bahwa orang yang disayangi telah hadir dan menyambut mereka. Hari semakin sore, satu persatu warga pun mulai menghanyutkan lentera di sungai yang membawa arwah leluhur ke alam surgawi dan bergegas pulang sebelum hari gelap.
Tapi sementara itu Kubo masih duduk terdiam di situ. Dia menunggu dan sangat berharap. Tapi tidak ada tanda-tanda akan kehadiran mendiang ayahnya. Selama ini Kubo mengenal ayahnya hanya dari sepenggal kisah yang diceritakan oleh ibunya, yaitu Saryatu. Lonceng pun berbunyi pertanda malam akan segera tiba. Kubo sedikit kesal. Ia merusak dan melemparkan lenteranya. Tapi tiba-tiba dia terbayang pada wajah ibunya dan segera mengambil kembali lentera tersebut. Tanpa disadari hari sudah mulai gelap. Tiba-tiba lampu lentera milik warga yang dihanyutkan di sungai padam. Angin berhembus dan suara-suara aneh terdengar memanggil-manggil namanya. Samar-samar Kubo melihat bayangan misterius di seberang sungai. Ternyata itu adalah dua saudari ibunya yang selama ini mengincarnya. Kedua tantenya pun mengejarnya, menghembuskan asap hitam yang mengerikan dan mengejar Kubo. Kubo ketakutan dan berlari menuju desa di mana festival perayaan sedang berlangsung. Asap itu pun terus mengejarnya. Asap sihir itu menyerang mereka, membuat warga kalang kabut dan menghancurkan seluruh desa. Kubo terus berlari sampai akhirnya ia terjatuh. Saat hampir tertangkap, ibunya datang menolongnya. Dia menggunakan sisa-sisa kekuatan sihirnya untuk menyelamatkan Kubo dan berpesan agar Kubo harus segera menemukan ketiga pusaka karena hanya dengan itulah peluangnya untuk selamat. Saryatu mengeluarkan sayap di jubah Kubo dan menerbangkannya dengan sisa-sisa kekuatan sihirnya. Saat itu, tangan Kubo yang memegang erat ibunya secara tidak sengaja mencabut sehelai rambutnya. Sebelum Kubo terbang terhempas jauh dan selanjutnya, di tempat itu terjadi pertempuran dahsyat antara ibu dan kedua saudarinya. Beberapa waktu kemudian Kubo terbangun sadarkan diri dan mendapati dirinya berada di gurun bersalju di antah berantah yang sangat jauh. Ia terkejut melihat seekor monyet salju tepat di depannya. Monyet itu memanggil namanya dan menjelaskan bahwa ibu Kubo telah tiada dan desanya telah hancur terbakar. Monyet itu menjelaskan bahwa Kubo mendarat di tempat antah berantah nun jauh. Dia berkata bahwa musuh Kubo masih mengejarnya. Ia mengajak Kubo segera pergi dan mencari tempat yang aman sebelum kakek dan dua bibinya yang mengejarnya datang. Awalnya Kubo bingung dan ketakutan sebelum ia mencoba menenangkan diri dan tak ada pilihan lain. Kubo pun akhirnya menuruti perkataan monyet salju tersebut. Ia lalu naik ke punggung monyet dan si monyet membawa Kubo berlari kencang melintasi badai salju. Sampai akhirnya mereka menemukan bangkai seekor paus. Monyet mengajak Kubo untuk masuk berlindung di dalam bangkai paus tersebut. Di situ sang monyet memasak sesuatu yang saya nggak tahu itu apa, tapi terlihat sangat menjijikan untuk makan malam dan memulihkan tenaga mereka. Di dalam bangkai paus tersebut, Kubo terus menatap sang monyet dan bertanya siapa sang monyet sebenarnya. Ternyata monyet itu adalah sebuah jimat mainan milik Kubo pemberian ibunya yang selama ini selalu Kubo bawa, yang biasa dia panggil Tuan Monyet. Sang monyet menjelaskan bahwa dengan kekuatan terakhirnya, Saryatu menyelamatkan Kubo dan menggunakan sihirnya untuk membuat jimat itu hidup yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi Kubo. Sang monyet berkata kepada Kubo supaya tetap kuat karena cepat atau lambat, kakeknya sang Raja Bulan dan kedua bibinya akan segera menemukannya. Dan yang harus Kubo lakukan sekarang adalah mencari dan menemukan ketiga pusaka. Karena hanya dengan ketiga pusaka itulah yang bisa melindungi Kubo dari kejaran dan serangan Raja Bulan. Atau mereka akan membunuh sang monyet dan mengambil mata Kubo yang cuma sisa satu. Monyet meyakinkan Kubo bahwa itu nyata dan bukanlah mimpi, bukanlah sebuah dongeng. Ketiga pusaka yang selama ini dia ceritakan kepada warga desa ternyata benar-benar ada dan sekarang dia seolah berada dalam kisah tersebut. Kubo lalu memperlihatkan sehelai rambut ibunya yang tak sengaja tercabut saat terakhir dia meninggalkan ibunya. Kemudian monyet itu memintanya menjadikannya sebuah gelang dan memakaikannya di tangan Kubo. Malam harinya saat Kubo tertidur, dia mengigo menyebut-nyebut nama Hanso ayahnya sampai kertas origaminya bergerak, berterbangan dan membentuk seorang samurai dengan sendirinya. Samurai kertas itu hidup, berdiri dan mengawasi mereka sepanjang malam. Kubo menamainya Hanso seperti nama mendiang ayahnya. Origami ini seperti berusaha memberi isyarat dan petunjuk
arah kepada Kubo. Kubo merasa mungkin inilah cara ayahnya menjawab keraguannya dan menunjukkannya ke tempat ketiga pusaka yang harus dia temukan. Walaupun awalnya sang monyet ragu menggantungkan nasib mereka pada sebuah manusia kertas, tapi sepertinya tidak ada pilihan lain saat itu. Akhirnya mereka pun mulai berjalan mengikuti kemana manusia kertas itu memberi petunjuk, dan petualangan pencarian pusaka pun dimulai. Di perjalanan, Kubo melihat seekor burung yang terbang di atas mereka. Kemudian, dia mulai memetik samise dan kertas origami dalam tasnya pun berterbangan membentuk burung-burung yang terbang tinggi. Kubo asik bermain dengan sihirnya sampai dia terjatuh. Sesekali, Kubo usil menggunakan samisenya untuk mengerjai sang monyet. Sang monyet selalu mengingatkannya untuk tetap fokus pada tujuannya. Kekuatan Kubo semakin meningkat, tapi Kubo belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan tersebut. Easy. You need to learn control. Concentrate on what you're doing. Mereka terus berjalan tanpa mereka sadari di belakang tampak sesosok makhluk yang mengintai dan mengikuti mereka. Sang monyet terkejut saat dia berjalan di depan dan menoleh ke belakang. Tiba-tiba Kubo sudah menghilang. Saat itu terdengar suara Kubo berteriak memanggil-manggil nama sang monyet. Monyet pun segera meluncur OTW dan berlari mengejar dan mencarinya. Ternyata Kubo diculik dan dibawa oleh monster kumbang samurai yang mengikuti Kubo dan sang monyet. Ketika monyet hendak menyerang si kumbang, Kubo menghentikannya dan menjelaskan bahwa kumbang itu tidak berniat buruk pada Kubo. Kumbang itu hanya menginginkan Hanzo, si manusia kertas origami. Kumbang menjelaskan bahwa dulunya ia adalah seorang samurai yang hebat sebelum dikutuk menjadi seekor kumbang dan dihapus segala ingatan masa lalunya. Tapi walau begitu, sesekali si kumbang masih bisa merasakan dan sedikit melihat kilasan masa lalunya. Kumbang menunjukkan sebuah lambang samurai yang ternyata sama dengan lambang pada jubah yang dipakai Kubo. Sempat dicegah oleh sang monyet, tapi kemudian Kubo bercerita tentang ayahnya Hanzo pada si kumbang, bahwa Hanzo, ayahnya dulu, adalah seorang pemimpin klan samurai yang hebat, yang berarti Hanzo adalah pemimpin atau guru si kumbang yang hilang ingatan itu. Menyadari hal itu, kumbang pun meminta Kubo dan sang monyet untuk membawa si kumbang dalam petualangan mereka. Apapun yang menjadi misi dan tujuannya, kumbang bahkan siap berkorban untuk melindungi Kubo. Sampai di sini sang monyet masih belum yakin pada si kumbang. Sang monyet memang terlihat sangat overprotective, selektif, berdikari, mandiri, gemah ripah Lau Jinawi karena dia khawatir dengan keselamatan Kubo. Kemudian si kumbang unjuk gigi memperlihatkan keahliannya dalam bermain pedang dan skillnya dalam memanah, dan berusaha meyakinkan sang monyet untuk membawanya ikut serta. Akhirnya sang monyet dan Kubo pun sepakat untuk membawa serta si kumbang dalam petualangannya. Mereka bertiga pun beranjak dan melanjutkan perjalanan dengan dipandu Hanzo, si manusia kertas. Sepanjang perjalanan mereka saling bercerita. Pembicaraan mereka terhenti saat Hanzo menunjuk dan masuk ke sebuah lubang dan mengarahkan mereka ke dalam sebuah gua berbentuk tengkorak. Sang monyet mengingatkan untuk tidak menyentuh apapun, tapi Kubo dan si kumbang terlanjur menyentuh pintu gua yang membuat mereka terjatuh ke sebuah lubang dengan ruangan besar di dalamnya. Di hadapan mereka terlihat sebuah pedang menancap pada sebuah tangan raksasa. Kubo pikir itu adalah pedang pusaka yang selama ini dia cari. Sang monyet yang super protektif, selektif, mandiri, berdikari, gemah ripah Lau Jinawi tetap ekstra hati-hati karena mungkin saja itu hanya jebakan. Tapi tanpa ragu si kumbang menawarkan diri dan maju mengambil pedang tersebut. Kumbang seperti sangat pemberani, sedikit aneh dan gak ada rasa takut dalam dirinya ya. Namanya juga serangga ya. Setelah pedang itu dicabut, tiba-tiba tangan raksasa itu bergerak, tempat itu bergetar. Tulang belulang dan tengkorak berterbangan menjadi sebuah monster tengkorak raksasa. Dengan mata menyala seperti ada boklam 5 watt di matanya. Mengerikan sekali. Terlihat begitu seksi, sang monyet dengan gagah berani maju dan akan menghancurkan monster tengkorak dengan pedang sakti itu. Tapi ternyata pedang itu patah begitu saja dan hancur setelah mengenai kaki si monster. Mereka baru sadar bahwa itu bukanlah pedang pusaka yang asli. Kemudian Hanzo, si manusia kertas, menunjuk ke kepala tengkorak monster di mana banyak pedang menancap di situ. Ternyata pedang pusaka yang asli menancap di kepala si monster di antara banyak pedang lainnya. Singkat cerita, monster berhasil menangkap sang monyet. Kumbang melepaskan panah bertubi-tubi, tapi itu tidak banyak membantu. Dalam genggaman si monster, sang monyet berusaha keras mencabut pedang satu persatu dari tengkorak si monster, tapi belum juga menemukan pedang yang asli. Hampir saja Kubo terinjak sang monster. Dia jatuh dan kertas origami dalam tasnya berhamburan
buruan keluar. Untungnya Kumbang menyambar dan menyelamatkannya. Saat itu dia baru sadar kalau ternyata dia bisa terbang. Dasar Kumbang pekok. Lalu Kubo mulai menggunakan kekuatan sihirnya. Dia mulai memetik samisenya, membentuk kertas origami menjadi banyak burung dan berterbangan di kepala si monster untuk mengganggunya. Lalu Kumbang membawa Kubo terbang gak jelas dan gak beraturan sampai mendarat di kepala si monster. Harap maklum ya, terbangnya masih belajaran. Satu persatu pedang mereka cabut berharap segera menemukan pedang pusaka yang asli. Saat itu tangan monster berhasil menggapai dan menangkap si Kumbang. Monster meronta-ronta dan membuat Kubo terlempar. Beruntung Kumbang lagi-lagi menyelamatkannya dengan anak panahnya yang diarahkannya ke sebuah Kubo dan menahannya menggantung di dinding gua. Sampai akhirnya Kubo terjatuh tepat di kepala si monster. Tidak melewatkan kesempatan emas ini, Kubo dengan cepat mencabut pedang satu persatu yang menancap di tengkorak si monster. Di detik-detik terakhir saat monster berusaha menelan Kumbang dan sang monyet, Kubo berhasil menemukan dan mencabut pedang pusaka yang asli. Seketika monster terdiam, runtuh dan hancur. Kumbang membawa Kubo dan monyet terbang dan mendarat darurat di sebuah tepi danau yang sangat besar. Karena Kumbang hanya bisa terbang sebentar, apalagi dengan beban berat Kubo dan monyet yang dibawanya. Kumbang terus berdebat dengan sang monyet bagaimana mereka akan melewati danau tersebut. Saat itu Kubo mulai memetik samisenya dan seperti biasa, secara ajaib daun-daun dan ranting berterbangan membentuk sebuah kapal yang selanjutnya mereka gunakan untuk berlayar melewati danau tersebut. Di atas kapal, Kumbang mengajari Kubo untuk memanah dan menangkap ikan. Suasana terasa hangat, mereka saling bercerita satu sama lain. Walaupun sang monyet dan Kumbang selalu berdebat dan terlihat saling membenci, tapi terlihat sebenarnya mereka peduli satu sama lain. Mereka bertiga makan bersama. Sepertinya mereka sangat senang dan menikmati saat-saat itu. Sejenak, Kubo terdiam dan terharu karena dia belum pernah makan dengan siapapun sebelumnya. Saat itu dia merasa seolah-olah dia sedang berada di tengah-tengah keluarganya. Tapi itu tidak berlangsung lama karena saat mereka sedang bersengkrama, tiba-tiba badai datang. Ombak besar dan hujan deras turun. Saat itu juga, Hanzo si manusia kertas menunjuk ke bawah, yang berarti pusaka kedua yaitu baju besi berada jauh di dalam air di dasar danau. Kubo mengatakan bahwa ibunya pernah menceritakan hal itu. Ibunya berkata di bawah sana ada taman mata yang melambungkan jiwa, memperlihatkan rahasia dan membuat mereka terjebak di sana selamanya jika sampai menatapnya. Tapi lagi-lagi Kumbang yang songong tanpa ragu segera turun dan masuk ke dalam air untuk mengambil pusaka baju besi dan berjanji tidak akan menatap mata siapapun. Di sisi lain, kedua saudari Saryato yang mengejar mereka menemukan jejaknya dan mengetahui bahwa Kubo sedang mencari 3 pusaka seperti yang dilakukan ayahnya. Kemudian mereka berpencar untuk mengejarnya dan memastikan Kubo tidak mendapatkan 2 pusaka yang tersisa, yaitu baju besi dan helm sakti. Badai pun semakin mengganas, hujan, angin, dan ombak membesar. Kubo dan sang monyet cemas, Kumbang belum juga kembali. Kubo pun melompat ke air untuk menyusul si Kumbang. Saat sang monyet hendak meluncur menyusul mereka, tiba-tiba sebuah tali menyambar dan menarik ekornya. Ternyata itu adalah salah satu bibi Kubo yang mengejar mereka. Dan bersambung di alur cerita Kubo and the Two String episode 2. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga kalian terhibur. Jangan lupa sambung motivasi kami dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Supaya apa? Supaya admin bisa segera mendapatkan AdSense untuk bayar utang rokok dan kopi di warung sebelah selama ngedit.